Kalau saya nggak go online, omset saya kurang. Kesalahan mendasar apa yang harus dihindari atau dimitigasi ketika kita menjalankan bisnis UMKM? Apapun itu. Teknologi itu it's a tool sebenarnya, medium untuk memperkenalkan produknya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang bikin menarik itu ada 8. 8 ini adalah 8 fundamental yang kita lihatin sebenarnya gitu. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Juragan Zaman Now Podcast. Kali ini ada yang spesial karena kita mau bicara tentang UMKM lagi dan lagi. Namun yang bikin beda kali ini tentu saja bintang tamu kita yang akan sharing sama teman-teman semuanya UMKM untuk kita gali sama-sama tips-tips membangun bisnis yang kemudian efektif dan juga sukses seperti apa sih. Langsung saja, ada salah satu sosok yang ini juga memiliki peran penting banget di perhelatan Juragan Zaman Now yang sudah menelurkan banyak sekali juragan-juragan selama Juragan Zaman Now 1 sampai dengan 3 kemarin. Siapakah dia? Ini dia, Coach Peter Shearer. Hai Coach. Hai, halo Kak, apa kabar? Tas dulu. Gimana kabarnya, lagi sibuk apa? Selalu sehat dan terus mencari UMKM yang keren-keren di sana. Oh, aku dengarnya mencari uang, UMKM gitu kan. Sambil. UMKM. Nah, Coach sebagai punggawa, owner, pemilik, pimpinan dari Wahyu Group. Itu sebenarnya apa sih concern bidang ininya? Concernnya, cakupan bisnisnya? ini kita ngomong bisnis Wahyu ya. dulu deh, penasaran soalnya. Kita ngomong visinya dulu baru ke bisnis ya. Jadi visinya kita adalah kita ingin bawa nama Indonesia ini nggak cuma terkenal karena keindahan alamnya. Jadi kalau orang dengar Indonesia kan, wah itu negara yang indah gitu ya. Atau enggak karena keramahan orangnya gitu. Yang kayak, wah orangnya baik-baik, murah senyum. Tapi kita juga ingin ketika orang dengar kata Indonesia, orang udah langsung terbayang kenikmatan makanannya. So that's our vision, our spirit. Kita nggak pengen Indonesia ini kalah dengan negara-negara tetangga yang mungkin mereka lebih dikenal makanannya seperti Thailand, Vietnam gitu ya. Kita juga pengen nih Indonesia yang makanannya enak-enak ini orang di luar sana juga perlu cobain, perlu tergila-gila sama makanan Indonesia gitu. Sama kayak tergila-gila mereka pengen ke Bali gitu. Ya kita juga pengen nih kayak, wah itu Indonesian restaurant, kita mau masuk ke sana gitu. Nah, ini kan sebenarnya kenyataannya saat ini masih jauh dengan apa yang kita inginkan gitu. Orang mungkin juga jarang ketemu restoran Indonesia di luar negeri bahkan gitu ya. Wisatawan pun kalau datang sini pasti mereka terbiasa sama restoran internasional, restoran gitu, bukan restoran Indonesia gitu. Nah, jadi kita ingin agar Indonesia ini UKM kulinernya itu bisa naik kelas. Mereka bisa membawa makanan Indonesia ini lebih dikenal. Caranya gitu. gimana? So UKM ini kan tantangannya sebenarnya banyak gitu ya. Nah tentunya fundamentalnya yang kita bereskan. Fundamental si UKM kuliner ini supaya mereka layak untuk orang coba dan mereka suka gitu. Mungkin ya banyak kenapa yang mereka ketika mereka makan kok makanannya kayak gini gitu. Mungkin standarisasinya kurang gitu. Beda dengan restoran Thailand. Mereka itu yang di luar negeri itu punya standarisasi, punya pantauan langsung dari pemerintah, punya dukungan langsung dari pemerintah. Makanya ketika orang makan di restoran Thailand di luar negeri, mereka selalu puas gitu. Nah itu yang kita inginkan gitu. Jadi ada peran stakeholder beberapa, baik dari pemerintah, terus kemudian dukungan dari yang lain untuk support bisnisnya, marketingnya dan lain-lainnya sih. Gitu. Nah, selain tadi ya ingin membawa makanan Indonesia menjadi sesuatu yang istimewa dimanapun berada, luar negeri ataupun bahkan di dalam negeri sendiri. Nah, tapi dari sekian banyak makanan itu kenapa memilih warteg sebagai fokus? Kita mulainya dengan warteg ya, karena kalau misalnya kita lihat piramida paling bawah yang ada di mana-mana dan ramah di kantong dan menjadi pilihan banyak orang gitu, itu warung makan. Jadi kita nggak bicara cuma warteg ya, banyak sebenarnya warung nasi, warung Sunda, warung apapun itu yang memang mikro, yang sekali makan 10.000, 15.000 itu cukup kenyang gitu. Nah kalau di piramida kan ini yang paling besar sebenarnya. Nah kita melihat itu market yang besar dan market yang paling mudah ditemui untuk kita
bisa rangkul sebenarnya gitu. Itu di tahun 2017 sebenarnya. Tapi seiring dengan waktu kita melihat bahwa mikro aja nggak cukup. Wahyu sebenarnya kita udah mulai ke small and medium juga. Ternyata ya UMKM kan gitu. Jadi ya mikro, kecil, menengah ini juga sebenarnya kita ingin mereka juga naik kelas. Yang mikro nggak selamanya mikro, mereka bisa ke kecil, kecil nggak selamanya kecil, mereka bisa menengah, dan menengah juga mereka bisa lebih matang gitu. Jadi ini kita tahu UMKM ini tulang punggung ekonomi Indonesia kan, 90% gitu. 90% banget. Nah persoalannya Coach, kalau untuk yang mikro ini kan tantangannya adaptif dengan digitalnya itu seperti apa? Kan mereka punya keterbatasan juga. Apalagi ketika kita melihat banyak di pelosok-pelosok, di daerah-daerah kecil seperti itu. Bagaimana agar mereka itu melek digital gitu? Kita lihat sebelum pandemi dan sesudah pandemi agak beda gitu. Pada saat sebelum pandemi memang mereka merasa teknologi itu kurang dibutuhkan karena toh tanpa teknologi usahanya juga jalan kok gitu. Nah tapi pasca pandemi mereka udah melihat nih bahwa wah kalau saya nggak go online omset saya kurang gitu. Kalau saya nggak go online atau masih pakai cash gitu ya, mereka customer mungkin kurang berminat gitu karena sekarang udah cashless society istilahnya gitu ya. Jadi setelah pandemi memang keadaan memaksa mereka untuk lebih melek digital gitu. Nah tapi yang kita inginkan sebenarnya bukan cuma sekedar lingkungan yang memaksa mereka untuk go digital, tapi sebenarnya mindset sih. Mindset itu yang harus dirubah gitu. Mindset di mana mereka ketika mereka berkembang, ya mereka perlu teknologi gitu. Nah, kenyataannya di Indonesia yang pengalaman saya gitu ya soal digitalisasi itu sebenarnya kedua. Yang paling pertama itu adalah bagaimana mereka punya mindset untuk grow dulu nih. Tuh basicnya gitu. itu ya. Basicnya itu dulu. Karena kita nggak akan susah bicara digitalisasi kalau mereka sendiri pun tidak ingin untuk berkembang sebenarnya kayak gitu. Nah, persoalannya Coach, kan tidak semua teman-teman UMKM di luar sana itu seberuntung para peserta JJN yang mendapatkan bimbingan daripada Coach yang bisa mengubah mindset, memberikan tips, teknik yang gitu. Jadi basicnya itu harus memulai dari mana? Karena jangankan teman-teman, aku aja juga terpikir wah pengen banget deh buka warteg nih, kayaknya ini bisnis yang nggak akan ada matinya gitu kan. Betul. Tapi cuma di pikiran doang. Untuk melangkahnya kadang bingung ya, harus gimana dulu sih atau gimana sih gitu loh. Untuk memulainya ya. Untuk memulainya atau mengubah mindset untuk berkembangnya misalnya itu sebenarnya sih gimana yang mungkin tidak punya privilege untuk dapat konsultan kayak Coach gitu. Jujur sebenarnya ini fakta menarik yang di lapangan nih, Kayo. Ternyata banyak dari mereka yang sebenarnya punya pandangan cukup gitu. Maksudnya dalam arti ini kalau kita lihat dari dua sisi ya. Dari sisi positif nih misalkan, ya mereka udah cukup, udah dengan apa yang mereka terima, ya udah mereka udah bahagia, ya sudah gitu. Jadi ini yang memang ada kondisi di mana mereka punya pandangan seperti itu. Ya saya mah makanan saya habis jam 4 saya udah gak mau buka lagi deh, saya pulang rumah istirahat gitu. Tapi ada juga kan yang kayak wah jam 4 habis kita masak lagi nih buat dinner gitu ya. Jadi kan ini dua tipikal karakter entrepreneur yang berbeda nih. Nah karakter yang pertama yang punya keinginan cukup dan mungkin kita bilang ambitious drivennya agak kurang. Nah kita sebenarnya kurang rangkul nih. Bisa dibilang gitu. Kenapa? Karena apakah artinya mereka berpotensi untuk gagal atau sukses kalau memiliki, karena mereka merasa cukup mental ya kayak sudah, gitu. Hanya ya udah begitu-begitu aja. Begitu-gitu aja gitu. Ya udah, toh mereka istilahnya bahagia dengan apa yang mereka udah dapet gitu ya udah gitu. Tapi ada juga fakta yang menarik, Kayo. Kenapa mereka, kalau kita lihat ya di warteg atau warung makan yang sekarang itu kok kondisinya kok kayak memprihatinkan gitu ya. Bener. Kok kayaknya kotor dan image-nya gitu sih. Image-nya kayak gitu kan. Nah, kita berusaha untuk merubah itu. Nah, tapi fakta menarik di lapangan adalah mereka tidak ingin dirubah. Tidak ingin dirubah. Masalahnya juga orang tidak ingin dirubah, tapi
faktanya memang mikirnya modalnya dari mana, nanti keluar duit lagi. Betul, bukan setuju. semata-mata memang nggak mau loh sebenarnya. Ada dua sebenarnya. Kalau dikasih modal juga pasti mau deh. Nggak juga. Oh, Kenapa? Karena ketika mereka dirapikan, ketika mereka dibagusin tempatnya, yang kedua bisa dua hal. Yang pertama, customer merasa takut untuk masuk ke dalam karena merasa tempatnya, wah ini pasti harga udah naik nih, udah beda gitu. Terus yang kedua, kontrakannya tahun depan bisa naik harganya karena Oke. merasa si pemilik warung ini udah punya banyak duit nih. Boleh dong tahun depan harga sewanya naik gitu. Jadi itu faktor di luar Kompleks yang ya. mungkin cukup kompleks yang kita juga bingung gitu ya. Ayo Bu, kita perbaiki supaya tempat lebih bersih, lebih bagus, kayak istilahnya bisa dibilang kayak cabang-cabang restoran modern gitu. Mereka nggak mau karena begitu mereka mereka bagus, pasti harga sewa naik. Karena kenyataannya mereka kan perantau nih, banyak yang sewa. Itu bisa dilihat sebagai strategi bisnis nggak? Bisa jadi ya supaya mereka bisa tetap efisien kan Nah, gitu tapi ya. strategi bisnis yang bagus atau enggak? Kalau dari sisi bisnis buat mereka sendiri, kalau selama mereka efisien dan customer tetap datang, kenapa enggak gitu kan? Oke. Ini bahkan ada banyak cerita menarik di mana sebenarnya mobil mereka bagus-bagus loh. Oke. Tapi mobilnya Biasanya begitu. diparkir di tempat yang jauh gitu. Mereka seakan-akan cuma pakai motor gitu ya. Terus kemudian mereka punya rumah di kampungnya juga bagus-bagus gitu. So ini fakta yang menarik ya, yang sebenarnya yang oke, ternyata ada alasan nih kenapa banyak warung makan ya tetap kelihatan sederhana. Nah, gitu. tapi coach ini juga menarik ya, dari kisah yang barusan diceritakan. Sebenarnya berada tapi harus pura-pura susah agar untuk menarik konsumen begitu Iya, kan. iya. Itu kan ibaratnya seperti apa ya nama itu, budaya apa ya coach namanya? Itu sih bagus nggak sih untuk iklim bisnis kita atau mindset kehidupan kita kan? Kalau kita menjual ini kan kayak semacam kita menjual kesedihan, menjual kemiskinan. Iya. Apakah itu memang cerminan masyarakat kita? Iya, makanya kenapa saya selalu prefer bekerja sama dengan mereka yang punya keinginan untuk tidak seperti itu. Kalau saya pribadi, kan it takes two to tango ya, gitu. Yeah, yeah. Mau kita push mereka gimana pun, tapi kalau merekanya tetap kayak gitu ya susah. Gitu, punya value dan mindset yang seperti itu. Nah, makanya di antara sekian banyak yang memang bekerja sama dengan kita, hanya beberapa yang memang kita benar-benar rangkul dan kita perhatikan sampai dalam gitu, yang saya pengen lebih bersih, saya pengen kalau bisa buka cabang banyak, kalau bisa nggak cuma di Jakarta gitu. Nah, sekarang kita punya mindset we are prefer quality over quantity gitu. Dibanding kita punya rangkul puluhan ribu warteg gitu ya. Tapi ternyata consume our effort and our time gitu ya. Lebih baik saya fokus ke mereka yang memang punya mindset yang sejalan dengan kita. Kita bisa jadi success story, dan akhirnya ketika jadi success story bisa menginspirasi yang lain gitu. Kok bisa ya? Contoh misalkan mie gacoan gitu. Oh, kok bisa ya mie gacoan, kok bisa banyak di mana-mana, besar. Terus kemudian mereka juga bisa selalu rame antri gitu ya. Kan pasti mereka nggak mulai tiba-tiba besar gitu. Mereka juga punya proses kan. Nah, proses seperti itu yang kita bilang mau gak nih nikmatin prosesnya gitu. Gitu. Nah, bicara soal proses, kita akan langsung masuk ke tips untuk sukses dong pastinya. Satu, kesalahan mendasar apa yang harus dihindari atau dimitigasi ketika kita menjalankan bisnis UMKM? Apapun itu, syukur-syukur ya spesifik kuliner gitu. Terus kemudian tips-tips apa lagi nih yang memang harus kita miliki di tengah perkembangan dunia digital dan kompetitor juga yang akan sangat banyak karena zaman terus berkembang gitu. Betul. Kalau di Wahyu biasanya kita tuh ada bisnis check up tuh ada 8. 8 ini adalah 8 fundamental yang kita lihatin sebenarnya gitu. Yang pertama bisnis strategi. Mereka udah punya kebayang belum sih bisnisnya ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Apakah cuma sekedar buka
tapi nggak tahu nanti mau dibawa kemana gitu ya. 2 tahun lagi mau jadi apa, 5 tahun lagi mau jadi apa, punya bayangan nggak sih 10 tahun lagi seperti apa gitu. Udah punya strateginya atau belum gitu. Nah banyak dari mereka ya sekedar buka ya udah deh gitu, ntar lihat deh apakah bisnis ini bisa bertahan atau enggak gitu. Jadi nggak ada strateginya gitu ya. Nah yang kedua biasanya kita lihat juga finansialnya. Finansialnya sorry to say banyak banget UMKM nih yang finansial literasinya masih kurang. Uang perusahaan, uang pribadi itu masih dicampur gitu ya. Jadi yang akhirnya membuat kayak saya punya pendapatan banyak kok, tapi kok gini-gini aja ya gitu. Jadi finansialnya juga bisa kita liatin sebenarnya. Nah yang ketiga biasanya kita lihat operasionalnya. Nah kalau kita bicara operasional, nah disinilah teknologi dan sistem ini berperan gitu. Punya bisnis besar kalau nggak ada operasional yang punya sistem malah semakin bocor dan akhirnya malah bikin usahanya juga jadi nggak berkembang. Jadi setelah operasional kita liatin people-nya, karyawannya ngerti nggak sih bisnisnya mau dibawa kemana, ownernya punya mimpi kemana gitu ya. Terus kemudian kita liatin juga produknya punya SOP gak sih, punya resep gak sih gitu. Jadi ketika berkembang apakah rasanya berbeda atau sama nih gitu. Ketika berkembang jangan sampai standarisasinya berbeda nih, nggak ada standarisasinya gitu. Baru kita masuk ke salesnya, marketingnya, brandingnya gitu. Jadi 8 hal ini yang menurut kami ini sebagai kaki meja yang cukup kuat sebenarnya ketika ingin menjalankan bisnis kuliner sebenarnya gitu. Ya, tapi di satu sisi ya, kalau kita mau bicara soal bisnis dan situasi yang sekarang nih Coach kita mau berbagi tips lah sama teman-teman di luar sana. Sekarang jumlah pengangguran meningkat. Kadang orang tuh membuka bisnis itu memang karena terdesak keadaan. Betul. Dan ya pada akhirnya mereka membuka bisnis, apa yang bisa dilakukan tanpa harus mikir apalagi masalah strategi finansial. Ya, betul. Nah, bagaimana sih melihat situasi sekarang ini? Jangankan bicara soal strateginya gitu kan. Melek digital aja mungkin juga masih jauh banget gitu kan, nggak kepikir gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin punya potensi-potensi yang besar. Itu gimana tuh? Kalau F&B, basic things makanannya, ya kan. Makanannya ini bisa diterima apa enggak? Makanannya ini cukup kuat apa enggak? Kalau misalnya cukup kuat, kita bisa deh mulai dulu dari circle-nya kita. Makanan yang kuat itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara soal rasa kan sebenarnya sangat relatif ya gitu. Tapi at least bisa diterima market apa enggak gitu. Indikatornya? Indikatornya orang mau repeat order apa enggak gitu. Beli pertama mau cobain pasti dong gitu. Wah ini produknya oke nih, marketingnya oke, wah coba. Tapi sebenarnya kita bisa lihat indikatornya bisa diterima apa enggak itu setelah honeymoon period kita bilangnya. Berapa lama itu honeymoon period? Saya bisa bilang mungkin 3 bulan gitu ya. Jadi kalau bisnis lagi kencang gitu ya, ngantri gitu ya, itu honeymoon period itu angka yang kita bisa bilang bahwa itu angka pas honeymoon deh. Setelah itu baru that's the real numbers gitu. Apakah makanannya, produknya, brandnya itu diterima apa enggak gitu. Kalau misalnya ternyata kenyataannya terus menurun, ya artinya ada yang salah nih gitu. Tapi kalau misalnya setelah honeymoon period kemudian penjualnya stabil, so that's your market, ya cuma segitu aja nih berarti gitu. Oke. Melihat situasi perkembangan ekonomi bisnis dunia digital, tantangan yang paling besar yang Coach lihat sekarang tuh apa? Teknologi kan selalu berkembang ya. Jujur saya sendiri juga sebenarnya masih terus adaptasi gitu. Saya bukan generasi TikTok ya kan, yang kita lihat. Tapi main TikTok juga nggak? Main berusaha untuk ngikutin. Kenapa? Nah ini juga menarik sekali. Kenapa tidak into TikTok atau masih berusaha? Artinya kan itu kan mungkin ada value yang berbeda atau seperti apa. Padahal di satu sisi TikTok adalah salah satu platform yang memang benar-benar itu jangkauan viewers dan engagementnya luas begitu. Betul. Kenapa? Kalau di makanan ini kan sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama itu memang produk yang memang orang bisa tahu brandnya, restorannya di mana, makanannya seperti apa. Nah kalau di saya juga melihat conversion to salesnya
Contoh, kalau orang jual makanan snack retail itu kan mereka bisa langsung tuh beli ke keranjang kuning gitu ya. Nah kalau saya lebih banyak yang berkecimpungnya ini yang di restoran nih. Restoran yang mungkin saat ini belum ada fitur di mana, saya mau makan ini nih. Belum ada fitur ala online delivery Grab dan GoFoodnya gitu. Mungkin ya kalau di luar TikTok sendiri mungkin ada TikTok Food, mungkin kalau di luar sana udah ada gitu. Jadi kayak lihat orang review makanan mukbang terus kemudian langsung dikirim makanan ready to eat-nya gitu. Nah kalau di Indonesia belum nih gitu. Iya, di satu sisi gini loh Coach, aku aja kadang kalau misalnya mau coba restoran baru itu nggak bisa enggak ya. Sekarang tuh bener-bener referensinya tuh dari media sosial dengan pasti. Kreativitas konten yang luar biasa. Bahkan memang loh sering banget kadang tuh kecele karena kadang tuh presentasi kontennya tuh bagus. Bikin ngiler banget, tapi begitu nyampe lokasi ternyata biasa aja. Jadi the power of konten di media sosial digital ini benar-benar matter banget gitu ya kan, gitu kan. Nah bagi tips dong gitu kan, kita sama-sama belajar tapi kan Coach udah ahlinya banget nih, bagi tips untuk teman-teman di luar sana seperti apa nih agar lagi-lagi melek digital dan juga benar-benar bisa membangun bisnis itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Iya, kalau saya kan sebenarnya marketing, sosial media, teknologi itu it's a tool sebenarnya, medium untuk memperkenalkan produknya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang bikin menarik itu produk dan foundersnya dan entrepreneurnya gitu. Jadi itu yang bikin orang melihat bahwa ketika nonton ini ada genuity-nya, ada autentiknya gitu. Nah itu sebenarnya yang harus digali sebenarnya. Apa sih yang membuat produk ini berbeda dengan produk lain? Apakah yang membuat restoran ini berbeda dengan restoran lain gitu? Dan kadang ya kita lihat, wah ini yang jual unik juga nih gitu. Jadi bahkan entrepreneurnya pun bisa jadi sosok yang dijual juga di dalam kontennya gitu, ikonnya gitu. Jadi sebenarnya medium itu bisa digunakan tergantung sebenarnya balik lagi ke kontennya. Apa sih yang bikin beda your product dengan yang lain sih? Nah terakhir banget nih karena bicara soal yang bikin beda your product itu seperti apa. Bagaimana ketika misalnya ada produk makanan yang sebenarnya otentik nih A gitu, tapi muncul kompetitor B yang kemudian semacam menduplikasi konsepnya, tapi dia bikin beda, tapi ternyata lebih sukses. Itu oke nggak Coach? Kan dia bikin beda juga, bahwa sebenarnya itu nyontek. Betul. Itu sah-sah aja nggak sih di dunia bisnis? Banyak kejadian kok gitu, faktanya banyak banget kejadian dan itu saya rasa nggak bisa dihindari gitu kan. Itu kompetisi yang nyata memang di dunia bisnis seperti itu gitu. Nah balik lagi, brand bisa dicontek, produk bisa dicontek, resep bisa dicontek, tapi pemiliknya nggak bisa dicontek kan sebenarnya. Yang bikin beda kan foundersnya, siapa yang ngejalanin sebenarnya gitu. Dunia teknologi food juga demikian berkembang, orang cobain bisa kok gitu, bikin yang sama bisa gitu, tapi kan sebenarnya yang bikin beda pemiliknya dan siapa yang jalaninnya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mau bikin bisnis, kita harus sebagai pemilik kita harus benar-benar kuat secara konsep dan harus tahu apa yang kita mau dulu gitu kan, dan harus siap dengan tantangan tadi ya, seperti tantangan teknologi, terus kompleksitas dunia bisnis itu sendiri, plus juga harus siap mental kalau ternyata produk kita diduplikasi, jangan menyerah tapi harus lebih berinovasi. Oke, Coach, thank you so much. Nanti kita akan ngobrol lagi ya untuk membahas bisnis lainnya, tapi kalau untuk melek digital nanti bisa langsung tanya-tanya ke Coach ya. Jangan lupa follow semua akunnya Wahyu dan juga Coach Peter. Thank you Coach. Thank you. Okay. See you guys.